Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video pembelajaran kali ini mata pelajarannya itu IPS ya, Ekonomi kelas 7 bab 3 dengan tema kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kita akan bahas seputar itu dengan poin-poinnya, kita singkat ya pada video pembelajaran kali ini. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya di sini, setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sedangkan kompetensi dasarnya ini ada dua ya di sini. Bagaimana kompetensi dasar, yaitu membahas tentang produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran di kehidupan ekonomi sosial. Dan di sini juga yang 4.3 itu menjelaskan hasil analisis ya dari kehidupan ekonomi sosial di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi, permintaan dan penawaran. Itu poin-poinnya saja, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini kita masuk ke tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Seperti apa? Di sini ada kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif. Dan itu pengertian dari motif. Di sini juga ada gambar dari beberapa pekerja di farm industrial ini, bagaimana ilustrasi ekonomi ya, tindakan ekonomi. Bukan tindakan ekonomis yang dilakukan manusia, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri manusia atau pengaruh dari orang lain. Jadi seperti itu, tindakan ekonomi itu dalam diri kita atau pengaruh dari luar diri kita, itu tindakan ekonomi yang biasa dilakukan oleh manusia. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis. Jadi kegiatan manusia itu dia adalah disebut dengan tindakan ekonomi dan perbuatan ekonomi itu sendiri. Kita lanjut. Di sini ada tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Jadi tindakan ekonomi yang kita lakukan itu sehingga pendapatan kita itu tidak melebihi ya pengeluaran kita itu, seperti itu. Kegiatan ekonomis manusia harus rasional agar mendapatkan hasil maksimal. Rasional itu ya masuk akal ya. Kegiatan yang kita lakukan ya seperti itu. Seperti ini ada gambar, ada bapak yang jualan sate dan ada gambar juga sebuah panti asuhan. Jadi seperti itu, bagaimana kegiatan ekonomis yang dilakukan bapak ini ya masuk akal sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Di sini juga ada dua gambar di atas menunjukkan aktivitas yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Seperti bapak foto ini yang jualan sate itu untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan atau laba, dan untuk ada sebelah kanan itu ya untuk berbuat sosial, motifnya seperti itu. Kita lanjut. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Jadi keinginan mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi ya. Di sini juga ada motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Jadi ada 4 macam motif ekonomi. Yang pertama itu motif untuk memenuhi kebutuhannya. Itu seperti apa? Di sini ada motif yang paling penting ya, setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Kenapa dikatakan yang paling penting ya? Ini untuk memperoleh penghasilan kita ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sini contoh foto seorang ibu yang berjualan buah-buahan ya, seorang ibu berjualan keliling. Sebagai contoh seorang pedagang buah keliling. Jadi kenapa sehingga ibu ini berjualan keliling? Ini untuk membantu penghasilan suaminya yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga ibu ini ikut berjualan untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan yang B, motif berbuat sosial. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Jadi setelah memenuhi kebutuhan hidupnya, ada rezeki lebih, manusia akan ada keinginan untuk membantu sesamanya, seperti itu. Ada contoh fotonya bagaimana di panti asuhan ya, penyerahan santunan kepada anak yatim, seperti itu ya ilustrasinya, motif berbuat sosial. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Jadi ini juga ketika siswa ada buku yang tidak terpakai ya bisa disumbangkan ke panti asuhan kepada anak yang membutuhkan. Sedangkan yang C, motif untuk mendapatkan penghargaan ya. Bagaimana maksudnya di sini? Penghargaan dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi untuk ingin status sosialnya lebih tinggi.
Ya, contoh ini ada gambar penyerahan piala kepada peserta didik yang berprestasi. Jadi status sosial yang tinggi itu maksudnya ya bisa terkenal ya, dikenali oleh guru, kepala sekolah dan siswa yang lain di sekolahnya. Bahkan dikenali oleh tetangga di dekat rumahnya seperti itu. Penghargaan yang kamu dapat bisa berupa ranking atau piala dapat kita lihat di gambar ini ya. Sedangkan yang D, motif untuk memperoleh kekuasaan itu seperti apa? Ya, manusia tidak akan puas kalau sudah memiliki usaha ya, kegiatan mengembangkan usaha, maunya itu usahanya itu besar, berkembang, makanya motifnya seperti itu untuk memperoleh kekuasaan, ini ingin memonopoli suatu pasar ya, seperti itu. Kita lanjut. Di bawah ini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya. Kita masuk ke prinsipnya sekarang. Yang pertama ada prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi prinsip ekonomi ini bagi wirausaha atau pebisnis ya, bagaimana bisa mengeluarkan modal yang kecil dengan hasil yang maksimal, laba yang banyak seperti itu. Pengorbanan yang kecil dapat laba yang banyak seperti itu. Sedangkan yang kedua, prinsip ekonomi ini berusaha dengan alat yang terbatas, yang sedikit, yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal, kualitas barang yang bagus. Jadi seperti itu ya prinsip ekonomi ini yang dijunjung tinggi oleh pebisnis atau para wirausaha seperti itu. Dan di sini juga efisien dari prinsip ekonomi ini ya, kegiatan dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan dengan benar. Jadi harus punya efisien dan efektif ya dalam prinsip ekonomi. Kita lanjut. Di sini ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi atau tentu dengan tujuan yang berbeda. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Tentu ya penerapan prinsip ekonomi ini dalam kegiatan produksi bahan mentahnya harus kualitas yang bagus sehingga barang yang dihasilkan juga bagus ya. Tempat usahanya itu dekat dengan bahan mentah ya, dengan pabrik bahan mentah yang kita punya usaha tuh seperti itu kita harus dirikan sehingga modal yang kita keluarkan tuh lebih kecil ya, tidak ada transportasi seperti itu yang kita keluarkan. Ada juga menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Ini banyak sekali pengusaha seperti ini ya, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah sehingga modal atau uang yang dikeluarkan itu kecil ya, seperti itu. Ada juga harus selalu hemat dalam biaya produksi ya, ini tentu ya sama seperti yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu ya, tepat tempat ya. Jadi seperti itu, ini prinsip ekonomi di kegiatan distribusi ya, seperti ini ya, harus prinsipnya tepat sasaran sehingga konsumen bisa percaya seperti itu, terpercaya perusahaannya seperti itu. Yang kedua di sini perusahaan menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang C memberikan layanan dengan baik ya, tentu saja ya harus seperti itu. Sedangkan yang D menggunakan sarana distribusi yang murah ya, harus murah meriah ya sehingga konsumen banyak yang suka tapi kualitasnya harus tetap dijaga seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga di sini ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi antara lain. Di sini memilih barang dengan memilih terlebih dahulu ya, tentu ya kita harus menerapkan prinsip terhadap diri kita ya, ini kegiatan konsumsi kita bisa ambil contohnya, kita harus memilih mana yang kualitasnya bagus dan lebih murah ya, kualitasnya bagus ya. Tentu membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, kita harus rencanakan apa yang kita inginkan. Yang D, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas ya, sebagai konsumen ya harus apa yang kita prioritaskan itu yang kita dahulukan ya, sehingga pengeluaran kita itu tidak boros ya, tidak banyak. Di sini ada penerapan prinsip ekonomi sangat penting apalagi di era globalisasi ya, sehingga karena barang masuk dan keluar itu sangat banyak, jadi kita sebagai konsumen harus bagaimana menanamkan prinsip ekonomi dalam diri kita sehingga kita bisa mendapatkan barang sesuai yang kita inginkan dengan harga yang terjangkau. Pada saat seperti ini produsen ya dituntut yang menghasilkan barang yang kualitasnya bagus dengan harga yang bersaing, tidak harganya mahal seperti itu. Jadi produsen dalam negeri harus pintar-pintar ya bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Jadi seperti itu. Oke, demikian ini ada latihan dari materi pelajaran di video pembelajaran ini. Ini ada latihannya, tugas yang harus dikerjakan ya oleh siswa. Oke, demikian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.